Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya, teman-teman. Channel Indikasi Tukang Servis. Ya, teman-teman, kali ini saya dapat kiriman dari Brebes, Samsung A20s dengan kerusakan LCD blank hitam, teman-teman. Oke, kita cek arusnya, teman-teman ya. Arusnya sih normal banget, teman-teman ya. 0,4 terbaca. Seperti biasa LCD blank hitam, arusnya normal. Notifikasi masuk, teman-teman. Ini kayaknya udah pernah dibongkar, teman-teman ya. Oke, langsung kita panasi pakai blower, teman-teman ya, buat melemahkan lem-lemnya, teman-teman. Oke, langsung kita klotok, teman-teman ya. Langsung kita klotok aja. Langsung kita lepaskan bautnya satu persatu, teman-teman. Mudah-mudahan gampang, teman-teman ya. Seperti biasa-biasa itu loh, ketika dapat Samsung A20s blank hitam kan, alhamdulillah mudah, teman-teman ya. Oke, langsung kita klotok lagi, teman-teman. Ini ya, ini. Oke. Seperti biasa kita cek dulu di bagian pin kiri atas, teman-teman ya, yaitu pin VSN nya, teman-teman. Apakah terbaca short atau tidak, teman-teman. Itu intinya di situ, teman-teman. Lah di sini, teman-teman, nggak short, teman-teman ya. Gila, nggak short ternyata. Ini VSP nggak short, aman. Ini kapasitornya ya. Kalau ini di bagian backlight harus secara terbalik, teman-teman. Oke, kita balik kabelnya, kabel propnya. Ini backlightnya terbaca ya, teman-teman ya. Ini VSP, ini VSN. Ternyata nggak short, teman-teman. Ternyata nggak short ya. Nanti kita coba cek tegangannya, teman-teman. Tegangan LCD nya itu keluar apa enggak. VSN, VSP, dan backlight itu keluar atau tidak. Satu lagi Vio 1,8. Oke, LCD kita pasang, baterai kita pasang, lalu kita colokkan cas, teman-teman. Jadi langkah pertama itu terbaca normal, teman-teman ya. Kemudian langkah kedua kita cek tegangan LCD, teman-teman. Ini sudah kita colokkan, teman-teman ya. Kita colokkan pengecasan. Multitester propnya ke 20 volt.
Perhatikan teman-teman ya, ini VSN nya keluar minus 6 volt, ini VSB keluar plus 6 volt, dan ini Vio, ini backlight nya teman-teman. Ternyata backlight nya itu nggak naik teman-teman. Jadi ketiga tegangan untuk LCD itu keluar semua. Ini minus 6 volt VSN, kemungkinan berarti ini LCD sebenarnya tampil, cuman lampunya yang nggak nyala teman-teman. Cobalah kita buktikan, kita bongkar mainboardnya teman-teman. Kemungkinan tegangan LCD itu nggak naik teman-teman, tegangan backlightnya nggak naik. Lah ternyata udah bongkar bener kecurigaan saya teman-teman. Coba perhatikan koilnya ini teman-teman ya, kayak pecah ya. Nah ini sangat berpengaruh sekali teman-teman. Kalau pecah biasanya itu tidak bisa menaikkan tegangan backlight teman-teman. Harusnya sekitar 20 volt, nggak bisa naik, cuman 4 volt sesuai dengan tegangan baterai yang ada teman-teman. Oke teman-teman, langsung kita eksekusi aja teman-teman ya, nggak usah pakai lama, langsung kita eksekusi, kita ganti koilnya teman-teman. Langsung kita ganti aja teman-teman. Oke, udah saya angkat ini ya, kita cari kanibal aja teman-teman. Dan saya cari penggantinya itu nggak pakai standar, ukurannya berapa koilnya itu saya nggak pakai standar itu teman-teman. Yang penting koil itu bisa masuk ke dalam bot teman-teman. Kalau kebesaran kan otomatis nggak masuk. Oke, langsung kita jabut ini teman-teman, jabut dari kanibal teman-teman. Terus kita pasang teman-teman, kita pasangkan ke HP yang kita perbaiki. Nah seperti ini teman-teman, langsung kita pasang aja teman-teman. Jadi itu ya, saya tidak menggunakan standar harus memakai lilitan koil yang lilitannya berapa kali lilitan. Saya nggak terlalu memperhatikan seperti itu teman-teman, yang penting bisa masuk aja. Oke, ini sudah kita pasang teman-teman. Selanjutnya kita coba teman-teman, apakah benar kecurigaan saya hanya di koilnya saja. Wih, alhamdulillah teman-teman. Nah ini teman-teman, tampil petirnya teman-teman ya. Don ini teman-teman, benar di koilnya teman-teman. Mantap teman-teman, sip. Cair nih teman-teman. Mudah-mudahan pemiliknya nonton teman-teman ya. Ini kiriman dari subscriber saya teman-teman, dari daerah Brebes Salim atau mana itu ya. Mantap teman-teman, nyala teman-teman. Jadi seperti itu ya teman-teman ya caranya. Ada metodenya ya teman-teman ya. Kita cek bagian VSN nya itu short atau tidak, terus kita cek tegangannya keluar atau tidak. Jadi ketika kita mengganti itu kita punya alasan atau punya argumentasi, punya ilmunya teman-teman ya. Jadi tidak asal ganti ini katanya, yang ini ganti itu, tapi kita tidak tahu alasannya. Karena pengecekan tegangan dan pengecekan jalur itu juga sangat penting sekali agar kita itu tidak salah eksekusi teman-teman. Kalau salah eksekusi kan otomatis kita kerjanya kan jadi 2 kali.
Wis mantap teman-teman, alhamdulillah. Mudah-mudahan pemiliknya nonton teman-teman. Kita coba kameranya teman-teman, mantap teman-teman, kameranya bisa semua, depan belakang. Cihwi, normal teman-teman. Oke, terima kasih teman-teman yang sudah nonton video ini sampai selesai ya teman-teman ya. Mudah-mudahan video ini bermanfaat buat teman-teman semua. Apabila dirasa video ini bermanfaat, bisa di-sharekan ke medsos teman masing-masing. Jangan lupa like, comment, subscribe ya, dan di-share. Sampai jumpa di video berikutnya ya. See you next time and see you next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.